Di Piala Dunia nanti ini yang diadakan di Kanada, Kanada, Meksiko, Amerika, Meksiko, ya, bagian itu Amerika. ada 104 pertandingan. 104 pertandingan ini yang sampai sekarang ini kita bilang kira-kira siapa yang juara? Iya, kira-kira siapa yang juara? Kira-kira ada pemain yang akan muncul lagi nih, siapa kira-kiranya gitu. Oke. Siapa pemain terbaik? Ya. Kemudian yang keempat, siapa pencetak bola terbanyak? Terbanyak. Saya sebagai pencinta bola dan penikmat bola, Iya. saya sangat berterima kasih dan mungkin seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia pada umumnya, bahwa kita terima kasih sama TVRI. Yang kan selama ini kalau ada event-event atau pertandingan-pertandingan besar itu, kadang-kala kita setengah mati cari di mana kita mau nonton. Nah itu, saya hanya berpikir begini, bahwa sepak bola ini kan ilmu. Ilmu itu sangat dinamis. Bahkan sekarang pergeseran bagaimana sepak bola itu sangat jauh. Kita tahu bahwa negara-negara yang punya filosofi bola, yang kapan yang tidak berubah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola, dia akan ketinggalan. Obrolan tanpa pagar hadir di 2026. 2026 tahun baru, harapan baru, khususnya untuk seluruh pencinta olahraga dimanapun Anda berada pastinya ya, karena tahun 2026 ini Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Semua orang berbangga, semua orang pada senang, semua orang menanti-nantikan tahun 2026 ini karena waktunya untuk melihat bagaimana tim-tim kebanggaan di dunia ini bermain bersama di Piala Dunia nanti. Nah, untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang sangat legendaris di dunia olahraga, khususnya sepak bola di Kota Makassar. Kita akan ngobrol dengan Bapak Samsudin Umar. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Samsudin Umar, pelatih legendaris PSM. Sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Sam? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat semuanya. Sehat, pasti sehat. Dulu kan sering olahraga. Sekarang masih sering olahraga, Pak Sam? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sam, saya mau datang ke sini, mau daftar juga di PSM, bisa kah? Tidak, Pak Sam. Tidak. Kita mau obrolkan tentang bola. Tapi mau nostalgia juga sebenarnya, Pak Sam. Pak Sam, dulu masih ingat tidak momen pertama kali jatuh cinta sama olahraga, khususnya bola ini? Apakah memang panggilan hati atau dulunya ikut-ikutan sama teman-teman geng-geng dulu? Ya, kalau mengingat masa lalu, bagaimana nostalgia dan kiprahnya dari awal. Saya itu kebetulan di depan rumah saya ada lapangan. Ada lapangan bola itu di lapangan Mawas dulu. Sehingga begitu saya bangun tidur, kemudian saya keluar rumah langsung lapangan. Nah, terkadang saya hanya berdiri di depan rumah, ada lagi bola yang masuk ke pekarangan saya tendang lagi keluar. Nah, yang kedua, setiap ada teman-teman bermain di situ, kalau ada kurang pemainnya saya datang dipanggil. Nah, kemudian selanjutnya di kompleks itu, kompleks Mawas, ada dibentuk semacam satu klub sepak bola yang telanjang kaki, yang namanya Formako, Persatuan Mawas Kompleks. Itulah awal-awalnya dari situ. Nah, kemudian setelah itu saya diajak masuk di satu klub, klub sepak bola di bawah naungan PSM Perserikatan, yaitu masuk di Minaesa, ada klub Minaesa.
Nah, dari sanalah awal-awalnya itu akhirnya saya masuk di PSM Junior. Nah, kemudian dari situ berlanjut. Akhirnya dulu pada waktu itu karena kita juga ini ya pemain bola yang punya latar belakang keluarga, ekonomi, dan latar belakang pendidikan, akhirnya pada waktu itu saya coba untuk bagaimana mencari klub sambil cari kerja. Jadi saya pernah ke pertambangan nikel di Pomala di situ. Nah, setelah itu saya kembali ada pemilihan lagi untuk bagaimana disekolahkan sebagai sekolah sepak bola di Salatiga. Jadi waktu itu saya kebetulan terpilih. Saya berangkatlah, maka dari situlah mulai saya berpikir ini mungkin saya punya hidup di sepak bola di sini nih. Jadi saya selama 2 tahun di Salatiga dilatih oleh pelatih dari Belanda itu Wil Kurver. Akhirnya di situ berkembang terus. Akhirnya sudah setelah ikut pendidikan itu dia sekolah itu masuk di PSM senior apa segala, ya berpindah-pindah lah. Nah, itulah awal-awal dari kiprahnya saya untuk bagaimana bermain sepak bola. Jadi akhirnya masuk PSM waktu itu, PSM senior. Kalau waktu di PSM, Pak Syam masih ingat tidak apa yang paling bikin deg-degan waktu itu di PSM? Apakah pada saat mainnya kah, atau latihannya kah, dimarah-marahin sama pelatihnya, ataukah pada saat main dan ada gemuruh supporternya, atau apa yang bikin deg-degan seorang Pak Syam waktu itu? Tidak, waktu itu kan kalau disebut nama PSM, itu kan sangat bangga sekali kita. Iya, betul, kan? betul. PSM bangga. Memakai baju merah saja, kita sudah sangat bangga kalau dibilang pemain PSM. Oleh karena itu, menjadi kebanggaan itu akhirnya menjadi satu hobi. Jadi hobi, akhirnya jadi profesi. Tapi kalau yang bikin nervous seorang Pak Sam waktu main di PSM itu apa? Ya, kita kan membawa nama PSM itu kan. Nah, iya betul. Artinya PSM kan itu Persatuan Sepak Bola Makassar kan. Nah, oleh karena itu apalagi kalau kita dimotivasi bahwa di pundakmu ini adalah atas nama masyarakat Makassar dan terkhusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggung jawab ada di situ. Itulah yang membuat kita menjadi nervous. Iya. Kemudian kita bangga dan kita tidak mau kalah. Betul. Nah, apalagi sifat-sifatnya kita, adat-adat istiadatnya kita, Sirip napace. Betul. Kan, itu kita harus kita pegang teguh. Kita pegang teguh sehingga dimanapun kita bermain, nama PSM itu kita harus betul-betul jaga. Karena di pundak kita itu ada semua di situ. Masyarakat Sulawesi Selatan berapa jumlah penduduknya, dan terkhusus untuk Makassar itu menjadi kebanggaan. Karena menjadi pemain PSM itu tidak gampang. Betul. Ya kan? Butuh proses. Karena PSM itu dia lahir sebelum induknya, dia 1915, kemudian induknya 1935. Jadi memang PSM itu sebagai alat perjuangan dan sebagai kebanggaan. Kebanggaan atau tekanan? Artinya apapun ada tekanannya, tapi itu menjadi kebanggaan buat kita. Berarti jalan dua-dua nih, tekanan pada saat ini mungkin tanggung jawabnya ini nama PSM kita bawa ya, Pak Sam. Iya, artinya PSM kan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita membawa nama PSM itu bukan berarti hanya dirinya kita, tapi kita membawa kebanggaan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggung jawab dengan sepak bola ini itu ada sangat tinggi sekali, sehingga kita betul-betul bisa menjaga bagaimana marwahnya ini PSM ini.
Nah, karena PSM itu ibarat semacam satu wadah Sirina Pace ya kan? Sirina Pace di situ. Pak Syam masih ingat tidak waktu jadi pemain itu, mana pertandingan yang betul-betul bikin Pak Syam itu deg-degan, betul-betul bikin sampai susah tidur? Ada tidak pertandingan atau laga waktu itu jadi pemain? Ya, dari awal-awal kita memang ada begitu, tapi kalau kita sudah bermain, karena kita paling bagaimana fokus, bagaimana konsentrasi, dan apa yang kita telah diberikan oleh pelatih itu kita harus cerna betul, dan bagaimana kita bisa akselerasikan di dalam satu permainan, sehingga ketegangan itu kita harus bunuh dengan bagaimana kita bisa bermain enjoy dan menjadi kebanggaan. Yang selalu kita pikirkan jangan kalah. Itu mindsetnya terus dibawa. Jadi kalau kita bermain ya satu saja pemikiran, ya harus menang. Itu saja, terus terbawa harus menang. Pak Syam, kapan momentumnya atau kapan Pak Syam itu terpikir saya sebaiknya di luar lapangan nih berteriak sebagai pelatih daripada di dalam lapangan sebagai pemain? Kapan momentumnya itu, Pak Syam? Menjadi pelatih itu, saya tuh jadi pelatih umur saya sudah pelatih PSM baru 33. Masih terbilang muda sekali. Bahkan saya dikatakan pelatih ayam sayur kan. Oh iya, itu sempat Jadi, viral juga. Di tahun 92 itu betul-betul dari seluruh kesebelasan itu saya yang paling muda di situ. Jadi saya dianggap semacam pelatih anak-anak begitu. Nah, tetapi sebelumnya saya ingat sekali dulu waktu Gubernur Pak Ahmad Amiruddin, kemudian waktu itu Ketua Umum PSSI itu Cardono, dia mencari figur pelatih muda untuk dikirim sekolah. Nah, jadi pada waktu itu dia datang dan akhirnya saya dites. Setelah dites itu ada beberapa pelatih, saya dipilih. Dan pada waktu itu saya dikirim ke Brasil. Kira-kira karena apanya dipilih, Pak Syam? Ya, saya kurang tahu karena saya juga enggak ini. Dari Indonesia itu 2 orang, saya dengan Rusdi Bahalwan. Yang dari Surabaya? Dari Surabaya. Jadi saya berangkat ke sana. Setelah saya kembali, itulah saya dikasih tanggung jawab untuk melatih PSM. Di usia muda itu, terbilang muda. Memang pada waktu itu berat sekali Tapi saya beruntung karena saya didampingi dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman dan bisa mengayomi saya dan memberikan arah supaya kalau ada yang miring-miring sedikit dia luruskan apa semua. Jadi saya berterima kasih. Kemudian supporter dan masyarakat pada waktu itu memang sangat care begitu, sehingga saya juga banyak disupport. Namun dalam perjalanannya saya juga tidak mulus-mulus. Ada juga nih turunnya ya. Saya sudah pernah mau diganti, macam-macam. Jadi surat kaleng saya dapat apa semua, tapi saya jalani saja sebagai seorang yang dikasih tanggung jawab. Nah itulah yang bisa membuat saya jadi kuat dan berkat dukungan seluruh masyarakat dan terkhusus pemerintah dan pengurus, kita berhasil bagaimana keluar sebagai juara pada tahun 92 waktu itu. Kalau jadi pelatih PSM, selama jadi pelatih PSM Pak Syam, itu tantangan terberatnya apa? Kalau kita melatih di PSM itu tantangannya selalu berat. Apa saja itu? Artinya tuntutannya masyarakat kan tidak bisa kita katakan bahwa nantilah kita ini. Ekspektasinya masyarakat ini yang paling berat ini. Sangat berat. Nah, jadi kita bagaimanapun juga kita harus fokus, kita harus serius, dan yang paling penting itu adalah tanggung jawabnya kita.
Sehingga dalam satu event itu memang betul-betul kita harus manage sedemikian rupa bahwa PSM kalau tampil itu dia punya filosofinya itu tidak boleh hilang. Apa itu filosofi itu yang PSM? ya keras tapi tidak kasar, cepat tapi tidak monoton, berseni tapi bukan tari-tarian, ya kan? Jadi, itu semua yang kita harus manage. Ya. Kemudian di dalam mengayomi ini, di persiapan tim itu, saya hanya berikan semacam satu arahan kepada pemain bahwa di persiapan umum dan persiapan khusus dan prakompetisi, semua program ini yang saya buat adalah tanggung jawab saya, dan kau harus dengar, dan kau harus ikuti. Nah, saya hanya berharap ketika pertandingan begitu berbaris mau masuk di lapangan, tanggung jawab itu sudah berpindah ke pemain, karena apa yang saya sudah berikan itu saya berpikir bahwa sudah terpatri di dalam pemikirannya dan bagaimana kita bermain yang sesungguhnya apa yang kita inginkan. Kemudian filosofi ini memang saya tanamkan kepada pemain bahwa kita di sini tuh apa ya? Kalau kita pemain bola itu kita mendapat hukuman sosial ya. Iya, hukuman itu tadi sosial, ya. dari masyarakat. Maksud saya hukuman sosial itu kalau PSM kalah, kita tetangga saja kadang-kala kita diteriaki kan, seperti di rumah ya. Kalau saya buka pintu, orang tegur Assalamualaikum Pak Sam, selamat pagi Sam. Tapi saya merasa ini kalau PSM kalah ini kan berarti kenapa pasti kalah PSM, ya kan? Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang saya tanamkan, sehingga setiap saat saya harus konsen terus untuk bagaimana menjaga marwah daripada PSM ini. Bahkan pendahulu kita dulu dia katakan bahwa Pak Sam, PSM itu bukan hanya Persatuan Sepak Bola Makassar, tapi PSM itu adalah alat pemersatu dan alat kebanggaan dan harga diri. Oleh karena itu, PSM itu bukan Persatuan Sepak Bola Makassar. Ada 3 kerajaan di situ yang menyatu, kemudian menjadi bersatu, kemudian menjadi kekuatan. Yaitu Payung Adiluhu, Sombaya di Goa, Manggau di Bone. Makanya dulu PSM itu dibilang pernah Makassar menjadi ujung pandang. Dia itu bukan PSU, tetap PSM Makassar. PSM ujung pandang. Oleh karena itu kau harus jaga betul ini. Sehingga itu kita tanamkan kepada pemain. Nah, pemain-pemain ini sangat menyadari bahwa PSM itu adalah harga mati buat dia. Betul. Ya kan? Oleh karena itu pemain-pemain PSM dulu itu karakter-karakternya yang seperti saya katakan tadi, cepat, keras, dan berseni, itu harus dibarengi dengan fisik yang bagus. Itu yang menjadi konsennya Pak. Kalau saya baca riwayatnya itu menjadi konsennya Pak Sam juga waktu menjadi pelatih PSM ya. Iya, harus. Fisik. Pak Sam, ini kan 2026 Piala Dunia. Piala Dunia sekarang sebagai mantan pemain, sebagai ex pelatih juga, bagaimana soal Piala Dunia ini 2026? Piala Dunia ini kan adalah event atau pertandingan yang bukan hanya saya yang tunggu, tapi seluruh masyarakat tunggu, dunia menunggu ini. Karena di Piala Dunia nanti ini yang diadakan di Kanada, Meksiko, Meksiko, itu ada 104 pertandingan. 104 pertandingan ini yang sampai sekarang ini kita bilang kira-kira siapa yang juara? Kira-kira siapa yang juara? Ya kan? Itu satu. Yang kedua,
kira-kira ada pemain yang akan muncul lagi nih, siapa kira-kira dia gitu. Oke. Nah, yang ketiga siapa pemain terbaik. Ya. Kemudian yang keempat, siapa pencetak bola terbanyak. Terbanyak. Oke. Nah, oleh karena itu dengan adanya siaran langsung ini kemudian Nah, itu ya, kita mau masuk ke situ juga. Bagaimana tanggapannya Pak Syam dengan hak siar yang di TVRI menjadi official broadcaster, atau hak siarnya itu TVRI yang pegang nanti Piala Dunia? Iya, makanya saya sebagai pencinta bola dan penikmat bola, saya sangat berterima kasih, dan mungkin seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia pada umumnya, bahwa kita terima kasih sama TVRI. Yang kan selama ini kalau ada event-event atau pertandingan-pertandingan besar itu, kadang-kala kita setengah mati cari di mana kita mau nonton. Nah, itu. Yang kedua, manfaat daripada Piala Dunia juga ini, itu ada kayak bagaimana UMKM ya. Oh ya, UMKM juga terlibat nanti kalau misalnya ada. Karena kalau ada nonton bareng, apa segala kan. Oh iya, gitu, ya. betul. Itu yang disampaikan sama dirut kami juga, bahwa akan melibatkan UMKM pada saat nobar. Apalagi nonton bareng kan. Yang kedua dari media. Media juga pasti dia berimprovisasi bagaimana membuat semacam satu acara ini yang bisa menarik, sehingga kreasi-kreasi daripada jurnalis ini atau media ini pasti akan lebih bagus lagi. Kemudian kreasi-kreasi daripada penampilan-penampilan kayak event-eventnya itu bisa dia bentuk sedemikian rupa. Betul. Sehingga, kreatif. Kreatifnya itu sehingga dia buat acara nonton bareng, orang kan bisa kita ke sana, bagus sana acaranya apa segala. Nah, inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan Piala Dunia ini dan TVRI semakin maju, karena saya lihat TVRI sekarang ini cukup bersaing ya. Sudah ini tidak gampang dapat hadiah seperti ini nih. Karena kita lihat TVRI selama ini kan kadang-kala kalau ada event-event pertandingan antara klub Piala Dunia saja, biasa dia kehilangan gitu. Kali ini dia yang jadi motornya. Iya. Terakhir mungkin Pak Sam, kira-kira sudah ada dijagokan negara mana di Piala Dunia 2026? Sudah adakah kira-kira? Saya hanya berpikir begini, bahwa sepak bola ini kan ilmu. Ilmu itu sangat dinamis. Bahkan sekarang pergeseran bagaimana sepak bola itu sangat jauh. Kita tahu bahwa negara-negara yang punya filosofi bola, yang kapan yang tidak berubah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola, dia akan ketinggalan. Kita lihat seperti Brasil dengan gaya Bonito, ya kan? Akhirnya dia tidak berubah dengan gayanya begitu, kan? Dia sudah ini. Kemudian siapa? Inggris, dia juara tahun 65 dengan gaya kick and rush, tapi dia tidak berubah. Itu akan ketinggalan semua begitu. Artinya adaptasi juga. Adaptasi. Nah, inilah yang kita tunggu di Piala Dunia ini. Kira-kira apa ini? Apalagi sekarang aturan dan sistem serta gaya bermain dan taktis strategi, bagaimana kalah bola, bagaimana menang bola, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, ini semua sangat maju sekali. Betul. Nah, kemudian ditambah lagi dengan bagaimana ketatnya aturan-aturan di sini. Karena Piala Dunia nanti ini akan menjadi tontonan yang bisa memberikan hiburan. Bisa memberikan hiburan. Baik, terima kasih banyak Pak Sam atas waktunya sudah berbincang, ngobrol soal nostalgianya Pak Syam dulu waktu di PSM dan juga sebagai pelatih, kemudian ngobrolkan juga soal Piala Dunia di obrolan tanpa pagar. Terima kasih juga teman-teman, selamat menantikan Piala Dunia 2026.
Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI.